Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu yang masih duduk ada di belakang, boleh pindah ya ke bangku yang depan karena bangku yang depan masih kosong. Jadi Bapak Ibu yang masih duduk di belakang, boleh merapat ke depan ya, supaya bangku yang depan boleh terisi dulu. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh sejenak. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Kita akan memuji nama Tuhan. Layak dipuji disembah alam semesta. Alam semesta melukiskan
pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh mengumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, penyertaan Tuhan hingga saat ini boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau siapkan telinga kami mau siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau berfokus hanya kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, acara pada pagi hari ini, biar Engkau saja yang beracara Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masih tetap berdiri, kita memuji nama Tuhan. Sebab Allah adalah Bapa yang Maha Kuasa. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita dari Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 22. Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 22 kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut
dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, dan terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan siapkan hati kita. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, mungkin kita merasakan hal-hal yang mungkin ada yang di luar akal manusia gitu ya. Ya, itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Sebab hanya Tuhan Yesus yang dapat mengatasi dalam segala perkara. Dia adalah penolong yang setia yang memenuhi keperluan kita. Segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung. Yes, di dalam Dia. Di dalam Dia yang Tuhan Yesus penolong. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan sekali lagi segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Yang selalu setia memenuhi keperluan. Memenuhi keperluan. Dia tak pernah mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Katakan Yesusku. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saya undang untuk bangkit berdiri. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Dengan segenap hati katakan segala sebab di dalam Dia yang memberi kekuatan
Sebab Tuhan Yesus adalah penolong bagi kita. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku laku di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan. Katakan tetap percaya. Tak percaya Tuhan setia. Silakan jemaat yang kasih Tuhan duduk kembali. Mari kita bersapaat bersama-sama. Engkau penolong yang setia. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Karena itu Tuhan, kami datang bersafaat, merendahkan hati di hadapan Engkau. Biar syafaat kami, segenap jemaat-Mu, berkenan di hadapan Engkau. Kuduskan hati pikiran kami Tuhan. Mungkin saat kami memuji Engkau, menyembah Engkau, dan bersapaat hari ini, kami belum fokus kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Sehingga kami betul-betul membutuhkan kemurahan Engkau, membutuhkan uluran tangan-Mu, sehingga setiap syafaat kami, syukur kami, berkenan di hadapan Engkau. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Pengampun, ampuni Tuhan kesalahan kami dalam pekan ini, mungkin mengecewakan Engkau, menyakiti Engkau, mengecewakan keluarga kami, orang-orang sekitar kami. Sehingga hidup kami Tuhan hari lepas hari bersih, kudus di hadapan Engkau. Karena itulah yang Kau kehendaki, kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang terus dalam pemulihan kesehatannya. Terkhusus Bapak Slamet, pasca operasi kemarin, biarlah Tuhan campur tangan kepada kesehatan hamba-Mu ini. Semakin pulih, semakin sehat, dan boleh dilakukan tindakan medis kembali untuk operasi kedua. Yang ada di benjolan bagian tubuhnya yang lain, Tuhan campur tangan. Kami terus menyerahkan keberadaan Ibu Pipin maupun Ibu Dian. Ibu kami di sini yang pasca kemo dan persiapan kemo dan kesehatannya tentunya secara fisik menurun. Kami mohon belas kasihan kuasa-Mu, kekuatan ada di dalam diri mereka. Bapa yang Maha Baik, mungkin di antara teman-teman kami ada yang lain sakit dan tidak bisa kami sebutkan hari ini. Jamah mereka Tuhan, para orang tua kami, para senior kami, orang tua kami dimanapun mereka berada, jamah dan pulihkan kesehatannya. Kami meyakini saat kami berdoa, berusaha, Tuhan akan campur tangan kepada kesehatan jasmani kami semua. Bapa yang Maha Baik, kami juga menyerahkan terus-menerus setiap pergumulan para remaja, pemuda di gereja-Mu itu. Tuhan melihat pergumulan mereka, semakin hari semakin berserah, minta hikmat, minta tuntunan, pimpinan kepada kuasa Engkau. Saat mereka ada keputusan-keputusan yang salah, keputusan-keputusan yang tidak benar, kuasa Roh Kudus boleh menjamah, mengingatkannya. Sehingga anak-anak kami,
kaum remaja, kaum pemuda takut akan kuasa-Mu. Berkati juga setiap orang tua mereka Bapa, baik pekerjaan, sehingga mensupport pendidikan putra-putrinya, cucunya, dengan pekerjaan yang ada saat ini, berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan juga keberadaan program-program gereja-Mu, yang nanti minggu depan akan kami persiapkan dan mantapkan lagi, sehingga program tahun 2024 di sini boleh memberkati dan memuliakan nama Tuhan, sehingga semua yang kami rencanakan Tuhan boleh campur tangan. Bapa, kami menyerahkan gabungan gereja baptis, kami menyerahkan yayasan baptis, berkatilah Tuhan. Kami juga menyerahkan YRSBI, rumah sakit baptis yang ada di negara ini. Juga berkati Munas yang 1, 2, 3 Maret akan dilangsungkan, sehingga semuanya boleh menolong perkembangan amanat agung melalui gabungan gereja baptis dan yayasan baptis di negara kami ini. Bapa yang Maha Baik, pada akhirnya kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Biarlah pemerintahan yang mengalami transisi pada Oktober mendatang, mulai hari ini sedang dipersiapkan, sehingga membangun pemerintahan yang baru 5 tahun ke depan dengan lebih baik kembali. Sehingga isu-isu yang merisaukan lapisan masyarakat sampai saat ini tidak terjadi kekacauan. Tuhan terus berikan hikmat pemimpin tertinggi, TNI, Polri, dan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga membangun kesatuan bangsa dan negara ini semakin solid. Pada akhirnya kami menyerahkan Kota Bandung, Kota Cimahi. Berkatilah Tuhan, di mana kami bekerja, di mana kami melayani, dan di mana kami mencari ilmu di kedua kota ini. Sehingga kami boleh berperan meskipun berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami di Kota Bandung dan Cimahi ini. Ini Bapa, syafaat kami, hanya kami persembahkan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Mari kita akan melanjutkan, kita akan muji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita terus memuji nama Tuhan, sebab Allahku dahsyat. Saya undang untuk Bapak Ibu untuk bertepuk tangan sesuai irama. Yang lebih keras tuh Bapak Ibu Saudara. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus, Yesus, Yesus nama. Nama Yesus disanjung. Dari pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa.
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan yang akan dilayani oleh keluarga Bapak Timbul. Kepada keluarga Bapak Timbul dipersilahkan. Bapak Timbul bisa menolong kita dalam doa ya. Ya, terima kasih kepada keluarga Bapak Timbul dan juga Dia. Nah, sebelum kita akan mendengar khotbah yang berjudul Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil, kita akan dipersiapkan oleh persembahan pujian dari PKMB dan PKRB. Dipersilakan. Merapat, Di.
Terima kasih PKMB dan PKRB yang sudah menyampaikan pujian. Ku persembahkan syukur bagimu. Saya tidak tahu judulnya apakah itu atau bukan ya. Tapi intinya saya perhatikan itu. Terima kasih Pendeta Hosea yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing bersama kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Barangkali ada yang bertanya, kok suaranya tidak seperti biasanya? Saya sendiri tidak tahu ya. Biasanya suaranya itu jernih. Kira-kira sudah 2 minggu ini, suara saya tidak sesuai dengan aslinya. Tapi bagaimana Pak Robert? Apakah Pak Robert mendengar suara saya dengan jelas? Puji Tuhan. Artinya, apa yang saya sampaikan nanti bisa terdengar sampai belakang. Saya sedang mengevaluasi, kenapa suara saya seperti ini? Apakah ini dampak dari faktor U? Baru-baru ini Pak Sri Dadi posting tentang usia. Jadi bagi teman-teman yang usianya sudah 70 tahun ke atas, jangan disebut sebagai usia lansia. Tetapi dalam postingan itu dikatakan usia yang beruntung. Saya baca ya, tapi tidak saya sharekan seluruhnya. Ada 42 orang-orang yang sudah menginjak usia 70 tahun, apalagi sudah lebih ya. Beberapa bulan lagi saya sudah 75. Sehingga dikatakan orang yang beruntung. Karena ada sebagian orang, ya saya ulangi, ada sebagian orang yang tidak bisa menikmati usia 70. Oleh karena itu kita harus bersyukur dan kita menjadi orang yang beruntung. Oleh karena itu saya mencoba merubah gaya hidup saya setelah menginjak usia yang 70 lebih itu selalu dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita. Sekarang ini saya sedang senang untuk berjalan kaki. Waktu hari apa saya lupa, hari Selasa kalau tidak salah. Saya jalan kaki sampai Cibabat. Tadinya mau saya lanjutkan ke Baros. Paling tidak kalau saya lanjutkan ke Baros, pasti kakak saya langsung menyediakan air teh manis biasanya begitu. Tapi saya pikir-pikir, kalau saya sampai Baros, wah barangkali nanti terlalu lama istri bingung. Barangkali begitu ya. Lalu akhirnya sampai Cibabat, saya balik lagi. Puji Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik. Lalu waktu hari Rabu yang lalu, saya dan istri ke dokter. Menyampaikan laporan tentang hasil CT scan. Kelihatannya ada satu kejutan yang benar-benar saya tidak tahu. Tapi rupanya dirahasiakan oleh istri dan anak-anak. Waktu saya di rumah sakit, tiba-tiba muncul anak yang di Lampung. Saya agak sempat bengong sebentar. Jangan-jangan keliru ini. Karena nggak ada beritanya sama sekali. Tiba-tiba muncul di rumah sakit, katanya ingin dengar penjelasan dokter tentang hasil CT scan tadi. Puji Tuhan, menurut dokter hasilnya baik. Hanya memang perlu ya rutin ke dokter. Puji Tuhan baik. Dan dokter yang menangani kami itu kebetulan juga teman seangkatannya itu dokter konsultan di Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung. Namanya dokter Edwin. Sehingga dalam pembicaraannya itu agak
nyambung. Karena dokter ini, dokter yang yang meriksa kami itu, saya bilang sangat luar biasa. Dia banyak ngobrol. Masalah pemilu dia tanyakan, masalah ini saya tanyakan. Jadi kadang-kadang, dok itu pasiennya banyak di luar. Saya sudah melangkah mau keluar, Bapak pilih apa Pak? Kata gitu. saya itu sampai heran. Istri dan anak heran. Ya. Lalu gak lama kemudian hari berikutnya pagi harinya saya antar ke stasiun, jam 2:30 dia sudah bilang sampai di Lampung. Cepat sekali ya perjalanan. Baik, jadi renungan atau khotbah pada pagi hari ini saya mengambil judul bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada 3 hal yang nanti kita akan bersama-sama melihat ya. Ada 3 hal. Ini jarang terjadi ya, jarang terjadi. Kesaksian pribadi kok masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tadi bukan kesaksian ya, tadi hanya pendahulu. Jadi pertama adalah kesaksian pribadi, yang kedua mengenai kebenaran Alkitab, dan yang ketiga adalah sikap dan jaminan kita sebagai orang-orang percaya. Ada 2 hal yang mendasari kenapa kesaksian pribadi saya masukkan di dalam bagian renungan ini. Yang pertama ya, karena judul yang saya angkat adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu alasan atau dasar yang pertama. Alasan atau dasar yang kedua adalah beberapa hari lagi gereja kita secara organisatoris berusia berapa? 50 tahun. Orang sering menganggap tahun emas. Tepatnya tanggal 28 April 1974, di mana gereja ini ditabiskan sebagai atau diorganisasikan sebagai gereja yang mandiri. Tempatnya waktu itu di Jalan Gatot Subroto nomor 5. Saksi yang masih hidup, saksi yang masih hidup, kalau nanti saya salah ya diluruskan, yang benar-benar merasakan pada waktu perorganisasian itu hanya 2 di sini kalau nggak salah. Yang ikut tanda tangan ya, hanya 2. Apakah ini kebetulan atau bagaimana? 2 ini kebetulan kok kakak beradik gitu ya. Yaitu tentang penandatangan petisi. Ya. Bulan April tanggal 28 tahun 1974. Yang akhirnya Pak Sis membawa, Bu Sis, maaf saya nyinggung sedikit, Pak almarhum Pak Sagio membawa Ibu Sagio, dan Pak Sutopo nggak ada yang hadir ya, membawa Ibu Sutopo ya. Jadi kalau kita berbicara masa lalu, tadi saya katakan, kenapa masuk dalam bagian yang pertama ini? Karena dasarnya adalah renungan yang saya ambil adalah bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nanti akan saya jelaskan bagian yang pertama ini, bagaimana Tuhan campur tangan, baik dalam kehidupan saya pribadi maupun dalam kehidupan jemaat ini yang sebentar lagi memasuki usia yang ke-50. Sedangkan bagian yang kedua tentang bagaimana campur tangan Tuhan pada waktu bangsa Israel mengalami situasi dan kondisi yang terjepit karena merasakan penegahan pada waktu di Mesir. Digambarkan bangsa Israel itu pada waktu keluar dari tanah Mesir itu, maju kena, mundur kena.
mundur, tentara Mesir sudah mendekati dia, maju, dia akan menghadapi laut Tiberau. Jadi kalau kita katakan bangsa itu waktu itu mengalami satu keadaan yang sangat-sangat menakutkan. Pertanyaan, ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Pertanyaan, pernahkah di antara kita, pernahkah saudara dan saya mengalami situasi yang terjepit, ya, lalu tertekan, menjadi sesak nafas, tersesat, seolah-olah pikiran kita buntu dan panik, yang dapat mengakibatkan stres atau depresi. Kalau ketingkatannya depresi tidak saya jelaskan. Kadang-kadang melihat masalah yang kecil, yang sebetulnya sederhana, tetapi menjadi susah karena kondisi dan situasi kita. Oleh karena itu, saya tadinya sudah mempersiapkan lagu di sini ya, lagu mengenai yang juga sudah ditulis dalam buku, dalam lembaran buletin. Saya juga sudah menulis ini. Andai kata Pak Slamet sahabat saya yang lama dulu ikut bersama-sama melayani di Balai Mahasiswa, andai kata beliau tidak sakit tapi hadir hari ini, saya ingin duet mengenang masa lalu pada waktu sama-sama melayani di Balai Mahasiswa. Ya memang kehendak berbeda ya. Pak Slamet jadi bos, saya tetap melayani Pak Slamet ya, sampai hari ini. Jadi ingin duet ya mengenai ku yakin saat kau berfirman. Andai kata ini duet dengan Pak Slamet, pasti saya akan kebawa suaranya baik. Mungkin lain kali. Sebelum kita melanjutkan kesaksian yang ingin saya sampaikan, yang berkaitan dengan kehidupan pribadi saya maupun kehidupan jemaat ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami imani dan kami yakini dalam Yesus Kristus, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pimpinan dan campur tangan Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini, Tuhan telah kembali mempersekutukan kami bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar, baik melalui puji-pujian, baik melalui pembacaan Alkitab, dan sebentar kami akan mendengarkan lebih jauh dari kebenaran firman-Mu itu, Tuhan akan meteraikan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami termasuk orang-orang yang taat kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pakailah hamba-Mu ini agar dapat menjadi saluran berkat bagi kami semuanya. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Baik. Saya percaya dan menerima Yesus Kristus, satu mujizat yang luar biasa terjadi dalam bulan Mei 1972. Ya, bulan Mei 1972. Lalu saya dapat bimbingan sekitar 6 bulan oleh Ibu Rike Sudarsono yang dulu notabene sebagai anggota Gereja Baptis Indonesia Cipaganti. Waktu itu saya bersama-sama dengan, saya masih ingat, dan Pak Sis pasti masih ingat juga. Yang pertama adalah Reali Sitorus, yang kedua adalah Edison Sitorus, yang ketiga adalah Valerius Sitorus, ya, itu bersama-sama dengan kami pada waktu
belajar dasar-dasar Alkitab yang disampaikan oleh Ibu Rike Sudarsono, yang sekarang kondisinya memang sudah ya hanya bisa di kursi roda, sudah tidak bisa di kemana-mana. Selama kira-kira 6 bulan lah diajarkan oleh itu dalam rangka persiapan baptisan. Lalu bulan Oktober saya dibaptiskan, dalam bulan Oktober, dan resmi menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Cimahi. Oleh karena itu tadi saya katakan, dalam tahun 1974, tepatnya tanggal 28, di mana gereja GBI Cimahi itu memproklamirkan diri sebagai gereja yang otonom atau mandiri, tanggal 28 tadi, saya termasuk yang tanda tangan. Ya. Lalu dalam perkembangan selanjutnya, ya, karena ini pasti ya panggilan Tuhan. Gak lama kemudian setelah saya dibaptis, tadinya saya sama-sama dengan Pak Sis di Baros ya, bukan yang sekarang ya, di Baros. Lalu saya pindah ke Bandung, yaitu melayani di Balai Mahasiswa Baptis. Tahun 72, akhir. Lalu ketemulah saya dengan istri saya, karena istri saya itu dari Cipaganti dulu. Lalu karena Cimahi itu adalah anaknya Cipaganti, ya Tuhan menjodohkan kami, sehingga kamilah menjadi suami istri ya. Itu ceritanya. Lalu dalam perkembangan yang saya alami, banyak hal-hal yang menurut pandangan manusia itu mustahil terjadi. Tetapi saya sangat yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti dalam kata-kata dalam nyanyi dikatakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oleh karena itu dalam perjalanan hidup saya 4 bersaudara mempunyai sedikit perbedaan dibandingkan dengan kakak-kakak saya. Baik pada waktu masa kecil maupun di dalam masa dewasa. Ya. Saya adalah salah satu anak yang dirayakan pada waktu saya menamatkan kitab keyakinan saya yang lama. Jadi kalau saya bilang saksinya adalah siapa? Ya kakak saya. Saya menamatkan itu. Tetapi saya dalam perkembangan hidupnya yang merasa terpanggil oleh Tuhan untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Sehingga makanya saya katakan tadi, sejak tahun 72 saya melayani di Balai Mahasiswa Baptis. Dalam perkembangannya terus berkembang. Banyak suka dan duka yang saya alami. Ya. Saya ingat dalam tahun 83 kalau tidak salah, saya itu pernah ditawari untuk menjadi, kalau dulu namanya PNS. Bahkan sudah dijelaskan, Pak nanti kalau Pak mau, Bapak bisa menjadi jabatan di kepala perpustakaan di salah satu SMK di Jalan Pajajaran. Tetapi saya sudah berkomitmen. Bahkan komitmen yang saya sampaikan kepada Dewan waktu itu, saya akan melayani Tuhan sampai pensiun. Akhirnya tawaran itu ya dengan sendirinya saya tolak. Lalu saya menghibur. Andai kata saya menerima tawaran itu, satu,
saya tidak komitmen. Yang kedua, barangkali ini ya, saya tidak bisa melihat keindahan 5 negara di Eropa barangkali. Andai kata saya menerima itu. Oleh karena saya menolak dan saya langsung diminta kepercayaan untuk merintis yang namanya Sekolah Tinggi Desain Indonesia, sehingga saya sempat menikmati bagaimana indahnya kota Jerman, bagaimana indahnya kota Belanda, khususnya di Nederland sama Amsterdam. Juga sempat ke Belgia, dan yang terakhir juga pernah menikmati swalayan toko di bawah tanah di Perancis. Saya kadang-kadang itu satu hal yang tidak terbayang sama sekali oleh saya. Tidak mungkin saya bisa ke sana kalau tidak ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saya. Oleh karena itu saya sangat yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan merencanakan, pasti akan terjadi. Dan itu sudah saya rasakan. Oleh karena itu bagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Tuhan telah memanggil kita sebagai orang-orang pilihannya, jangan ragu-ragu lagi. Jangan ragu-ragu lagi meyakinkan dan mengaminkan panggilan yang saudara terima itu. Oleh karena itu, kepada adik-adik saya yang sekarang sedang belajar di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung, kalau tidak salah ada 4 ya, jangan ragu-ragu kalau terpanggil. Pasti Tuhan akan campur tangan di dalam setiap langkah kita. Dan saya sudah merasakan akan hal itu. Sedikit pun tidak ada rasa khawatir. Ya, mungkin pensiunnya barangkali jauh di bawah UMR barangkali begitu ya. Tetapi Tuhan akan mencukupkan apa yang diperlukan. Alkitab dengan sangat jelas ya. Alkitab dengan sangat jelas. Sekarang masuk ke dalam bagian yang kedua. Mengenai bagaimana campur tangan Tuhan. Kalau Bapak dan Ibu khususnya kelas dewasa, pria dan wanita, masih ingat dalam pelajaran yang kelima, bagaimana Tuhan campur tangan di dalam kehidupan Nabi Elia. Pada waktu dia menegur dengan keras Raja Ahab, lalu dia diancam untuk dibunuh. Dan dia disuruh oleh Tuhan untuk bersembunyi di Sungai Kerit. Apa yang terjadi di situ? Pagi dan siang burung gagak dipakai oleh Tuhan untuk mengirimkan apa? Roti dan daging. Satu hal yang menurut pandangan manusia itu sangat mustahil. Mungkin timbul pertanyaan, dari mana ya? Roti dan daging itu yang dibawa oleh burung gagak. Itu adalah rahasia Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, pasti jadi. Saya jadi juga ingat kesaksian salah satu pendeta yang ada di Bandung. Memang sekarang sudah enggak lagi ya. Sekarang kembali ke asal, bukan kembali ke asalnya meninggal, bukan. Ke kampung halamannya. Dia memberikan kesaksian. Besok itu tidak punya lauk sama sekali. Ya pasti enggak baik ya. Kalau tiba-tiba seperti umpamanya ya. Besok mau makan tapi enggak ada lauk. Lalu datang ke siapa? Pasti dikasih kalau mau. Tapi pendeta itu berdoa. Tuhan menjawab. Ada telur. Enggak tahu ayamnya siapa yang bertelur di rumahnya. Ini adalah sebuah kesaksian yang pernah disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Aneh kelihatannya ya, aneh kelihatannya. Tapi ini adalah bukti yang nyata. Sebagai orang-orang percaya, kejadian ini merupakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan
orang-orang yang sepenuhnya meyakini akan kuasa Tuhan. Kalau kita melihat di dalam bacaan tadi, saya mengutip ayat-ayat Alkitab di dalam ringkasan renungan ini, ya, saya menggunakan 2 Alkitab. Ini Alkitab hadiah dari sahabat saya, Pak Sri Dadi, yang sering saya gunakan. Ini Alkitab ejaan terjemahan baru yang kedua. Saya coba baca di mana letak perbedaannya. Saya sering baca banding-bandingkan. Saya mencoba membandingkan dari bacaan tadi. Dalam ayat 21 saya baca lagi, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam malam itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat air itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Kalau dalam Alkitab ini, ya, ada sedikit perbedaan. Ayat 21 dikatakan di sini, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan sepanjang malam Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Demikianlah air itu terbelah. Jadi semalam-malam itu, kalau dalam Alkitab ini menjadi sepanjang malam. Saya coba merenungkan. Barangkali ada orang berpikir, kalau yang tidak seiman mungkin, kok Alkitab bahasanya berubah-ubah ya. Yang berubah-ubah adalah terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya. Karena bangsa Indonesia itu mengalami terus berkembang. Tadi kata semalam-malam itu, tapi dalam Alkitab ini dikatakan sepanjang malam. Lalu ada bagian-bagian yang lain yang nanti juga akan kita lihat. Jadi saya yakin, karena Alkitab aslinya dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga mengalami pergantian itu disebabkan karena bahasa Indonesia masih memerlukan atau masih mengalami perkembangannya. Saya kadang-kadang ya bahasa Indonesia itu banyak macam-macam. Saya tadinya juga nggak tahu cuan itu apa ya. Ada yang tidak tahu cuan. Pendeta Hosea sering mengatakan cuan gitu ya. Kalau nggak tahu, cuan itu ternyata apa? Uang ya. Cuan itu ternyata uang. Saya juga nggak tahu. Mungkin Mbak Evi tahu ya. Gemoy. Ini hanya istilah-istilah saja ya. Saya tidak ada maksud lain-lain. Jadi kalau ada berserbangan, tidak ada hubungan itu. Cuma menurut saya, kata-kata itu termasuk kata-kata yang baru. Gemoy, cuan, apalagi banyak. Nah, itu salah satu bukti bahwa bahasa Indonesia itu masih mengalami perkembangan. Ya, perkembangan. Mungkin juga akan ada terjemahan baru edisi ke-3. Kita tidak tahu. Tetapi dasarnya adalah tetap kitab aslinya. Jadi bukan kitab aslinya yang berubah-ubah, tetapi bahasa Indonesia yang mengalami perubahan. Supaya ini jelas ya, karena bahasa Indonesia mengalami perubahan. Tadi bagian-bagian sedikit ya, sudah saya berikan gambaran. Lalu kembali kepada pokok yang kedua ini mengenai kebenaran Alkitab. Tadi kita dengan jelas bagaimana kuasa Tuhan melalui Musa. Ya, bagaimana kuasa Tuhan melalui Musa agar bangsa Israel itu lepas dari kejaran orang-orang Mesir. Tadi saya katakan, mundur kena tentara Mesir, maju menghadapi laut Teberau yang begitu ganas, dalam, ya, panjang. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil. Saya ulangi lagi ya.
dalam Alkitab ini saja. Dalam ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan sepanjang malam Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Demikianlah air itu terbelah. 22. Lalu orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedangkan air itu menjadi tembok di kiri dan kanan. Mungkin timbul pertanyaan ya. Kalau dalam bahasa Ejaan Baru yang pertama dikatakan ayat 22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah air laut di tempat kering, sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Mungkin kalau kita melihatnya, atau kita memandangnya, atau kita memikirkannya berdasarkan pikiran kita atau nalar kita, mungkin gitu. Air menjadi tembok, itu pikiran kita. Tapi berkali-kali saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan berkehendak, jadilah, pasti jadi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jangan meragukan tentang keyakinan yang sudah kita yakini. Karena Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Pada waktu saya merenungkan ini, saya selalu menggambarkan tentang bagaimana kepanikan yang terjadi terhadap bangsa Israel tadi. Kepanikan yang sangat luar biasa. Lalu tadi saya gambarkan juga, mungkin ya, mudah-mudahan tidak ya, mungkin kita pun pernah mengalami kepanikan seperti itu. Ada istilah apa ya? Makan buah si malakama. Maju kena, mundur kena. Kalau orang yang tidak mau, kalau orang yang tidak mampu mengendalikan diri sebagai orang-orang percaya, kadang-kadang orang-orang seperti itu mudah mengambil keputusan berdasarkan emosionalnya. Di berita-berita kadang-kadang saya prihatin ya. Saya sebagai orang yang masih terlibat dalam bidang pendidikan, ada sekolah-sekolah yang cukup ternama melakukan apa istilahnya? Bullying istilahnya kepada peserta didik atau menghakimi peserta didik yang lain. Atau melakukan sesuatu yang mencelakakan atau yang membuat temannya itu menjadi pemurung barangkali. Kadang-kadang memprihatinkan sekali. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang percaya, agar kita tetap kuat, kita tetap terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus berfokus, taat, dan bersandar kepada Dia. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu bagian berikutnya, saya mengutip beberapa saya simpulkan sedikit mengenai berkaitan dengan bagaimana keadaan orang Israel setelah dia mengalami kemujizatan, mengalami mujizat yang sangat dahsyat. Di dalam pasal 14 ayat 25b dikatakan, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Jadi, saya melihat di sini bahwa orang-orang Israel terlepas dari apa yang terjadi pada waktu mereka menyeberang karena adanya campur tangan Tuhan. Pada waktu mereka setelah melewati Laut Teberau
dan tentara Israel dan keretanya, kudanya Firaun masuk ke dalam laut itu. Laut kembali menjadi seperti semula. Kalau tidak salah pernah ya, para arkeologi menyampaikan tentang penemuan kereta kencana di laut itu. Ya. Sebagai salah satu bukti bahwa apa yang terjadi di dalam kitab Keluaran itu benar-benar terjadi. Ya. Itu sebagai salah satu bukti. Oleh karena itu di dalam ayat dalam pasal 14 ayat 31 dikatakan, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan, saya ulangi, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Jadi berbahagialah orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Walaupun barangkali kita belum pernah mengalami satu mujizat barangkali. Tetapi mujizat yang terbesar paling tidak pada waktu kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan kita yakin akan keselamatan yang sudah kita peroleh. Tuhan akan bentuk kita. Kadang-kadang cara Tuhan bentuk kita itu kadang-kadang tidak enak. Kadang-kadang menyakitkan hati. Tetapi kalau kita mampu mengatakan ada rencana baik yang akan Tuhan berikan kepada saya atau kepada kita, sehingga kita tidak merasa takut. Karena bagian yang ketiga, dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Dengan demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ayat yang saya ambil adalah ayat dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Jadi kalau tadi saya katakan agak sedikit berbeda, tetapi artinya sama. Coba dibandingkan, saya baca. Dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Dengan demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kadang-kadang tidak mengenakan. Itu adalah cara Tuhan membentuk kita. Kadang-kadang ada satu ilustrasi bagi kita digambarkan seperti apa? Bejana. Kalau kita pernah menyaksikan orang bagaimana membuat atau membentuk satu alat rumah tangga itu, wah caranya itu prosesnya panjang. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya. Cara Tuhan membentuk kita itu kadang-kadang menyakitkan. Kadang-kadang menyakitkan. Tetapi kalau kita mampu berpikir, ada rencana baik yang Tuhan berikan kepada saya atau kepada kita, saya akan tetap berpegang penuh kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu dalam bagian yang terakhir, kita sebagai orang-orang percaya, lalu sikap yang bagaimana dan jaminan apa yang kita terima? Ayat ini sangat terkenal juga. Saya ngambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Juga saya kutip dua bahasa. Dalam bahasa Alkitab yang Perjanjian Baru ejaan pertama itu bunyinya begini.
serahkanlah segala kekhawatiranmu ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia atau Tuhan yang memelihara kamu. Kalau dalam Alkitab ini, yang berbeda adalah kekhawatiranmu, kalau dalam Alkitab ini adalah kekhawatiranmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Jadi tadi saya ulangi berulang-ulang ya, tidak ada perbedaan. Jadi mungkin menurut ahli bahasa, kata ini yang lebih baik. Saya di rumah punya kamus besar bahasa Indonesia, tebalnya luar biasa. Sangat tebal sekali. Dan itu belum muncul kata-kata yang baru. Jadi kalau kamus yang paling baru mungkin lebih tebal lagi. Jadi kalau bawa satu kamus saja sangat besar. Dan itu pun baru bagian-bagian tertentu yang saya baca. Saya kadang-kadang kalau melihat atau mendengar kata-kata khususnya ya, di kalangan kaum muda ya, kadang-kadang kan bahasanya kan menyesuaikan. Makanya kaum muda itu kadang-kadang suka menggunakan istilah apa? Bahasa gaul. Begitu ya? Bahasa gaul. Nah, kadang-kadang kalau kayak saya kenapa sering menyebut kakak saya Pak Sis itu ya? Ya karena kalau dia saya sebut kan gak akan tersinggung. Karena nyebut adiknya ya. Kalau saya dengan Pak Sis, apa ya, untuk mengikuti bahasa gaul mungkin susah. Karena faktor tidak apa-apa. Baik, kita lihat bagian yang terakhir ini yang mengingatkan kita dan mengajarkan. Jadi kalau kita ada rasa kekhawatiran di dalam kehidupan kita, jangan ragu-ragu, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus yakin Tuhan mendengar dan Tuhan campur tangan. Walaupun kadang-kadang campur tangan Tuhan mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tetapi pasti baik. Ya, tetapi pasti baik. Karena tadi dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dengan sangat jelas Tuhan berikan kepada kita, firman Tuhan berikan kepada kita rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita sebagai orang-orang percaya harus optimis bahwa Tuhan telah menjanjikan kepada kita sebagai orang-orang percaya hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, di dalam Matius pasal yang ke-6, saya bacakan saja ayat 26 dan ayat 25 dan 26. Karena itu aku atau Yesus berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah burung itu, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu, bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu? Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang percaya, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Akhirnya, firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini mengingatkan kita dan juga mengajarkan kita. Alkitab itu dahsyat, perbuatannya besar. Jalani hidup ini dengan percaya sungguh dan mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Masalah, jadikanlah menjadi berkat
supaya kita tidak mengulang lagi. Katakan, masalah yang besar itu, saya punya Tuhan, kuasanya jauh lebih besar. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita menghadapi tantangan dan rintangan di dalam kehidupan kita, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus yakin, Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita yakini adalah Tuhan Maha Besar, Tuhan yang dahsyat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kalau pada siang hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami dan sekaligus mengajarkan kami tentang kebesaran Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kami imani, Tuhan yang kami yakini di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang Maha Tahu. Oleh karena itu, kami serahkan sepenuhnya hidup kami kepada Tuhan. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Baik, kita akan akhiri, karena ini merupakan rangkaian. Mohon pendeta untuk melanjutkan dengan nyanyian yang sudah disiapkan di situ mengenai bagi Allah tidak ada yang mustahil. Silakan pendeta. Mari kita berdiri bersama-sama, kita angkat satu pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dengan sepenuh hati kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Katakan, ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang Tuhan. Kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh berkuasa. Katakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Silakan duduk kembali.
Mohon kesabarannya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tutup dengan doa berkat, ada beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui. Yang pertama, gereja mengundang persekutuan doa besok hari Rabu 28 Februari. Firman Tuhan akan dilain pendeta Hosea. Silakan Bapak Ibu, jika ada pokok-pokok doa, kesaksian, join dalam persekutuan doa setiap Rabu jam 7 sampai jam 8 malam. Berikutnya, untuk petugas ibadah minggu depan bulan Maret, ya, kita mulai jadwal baru tiap 3 bulan sekali. Ya. Ini para petugas ibadah minggu depan. Ya. Bapak Ibu yang ingin persembahan solo, trio atau duo dipersilahkan, ya, bisa menghubungi saya atau Cia, ya, sehingga dipersiapkan untuk persembahan-persembahan yang indah, pujian-pujian yang indah setiap minggunya. Silakan. Ya. Besok Minggu solo Bapak Toping. Ya. Selanjutnya, selamat ulang tahun, ya, 19 Februari, adik Kensi Elpida Lona. Kensi ada? Pak Martin? Oh, di luar. Selamat ulang tahun Pak Martin, sampaikan Kensi, Bu Martin. Ya, tanggal 19 Februari. Sorry, tanggal 28. Ya betul, ya salah ketik. Betul yang di buletin tanggal 28 Februari. Ya 28, bukan 18, sudah langsung direvisi. Berikutnya tanggal 2 Maret Saudara Dansel Arta Maja. Tuhan berkati ulang tahun adik Kensi dan Saudara Dansel. Berikutnya, mengingatkan PPG besok minggu depan setelah ibadah ada rapat untuk persiapan ibadah, untuk persiapan program-program kita tahun 2024. Selanjutnya, ada lagi Mas? Ya, apakah ada tambahan pengumuman Bapak Ibu? Dari Bapak Ibu? Ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini? Ya, semuanya sudah pernah hadir, ya. Oh ya, silakan. Tadi sudah disambut di sekolah minggu. Kenalkan. Ya, makasih. Darman Nduru, ya. Ya, dari baru pertama kali untuk ibadah di GBI Cimahi. Makasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, enggak ada. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mohon berkat kepada Allah Bapa kita di surga. Kepada Allah Tritunggal yang kami puja, kami sembah. Dalam Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Berkat-Mu turun bagi kami, bagi semua jemaat-Mu, dari anak-anak, remaja, pemuda sampai senior dan dewasa. Turun bagi kami. Kita pujikan doa nikmat bersama-sama. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak sebelum saling memberi salam.